Satu proses mempersembahkan. 12 kebiasaan buruk yang harus kamu hilangkan jika kamu ingin sukses. Nomor 1, berpikiran negatif. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa otakmu seperti kebun, dan pikiranmu seperti benihnya. Jika kamu menanam bibit yang positif, maka itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang positif. Dan kalau kamu menabur benih yang negatif, itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang negatif. Maka dari itu, berpikiran negatif adalah kebiasaan pertama yang harus kamu hilangkan, karena itu hanya akan menghambat dan menghalangimu untuk mencapai tujuanmu. Perasaan ragu, tidak percaya diri, dan frustasi merupakan hasil dari pemikiran negatif, dan mereka dapat berujung pada depresi. Untuk mengatasi negative thinking, kamu bisa belajar untuk mengenali hal-hal apa saja yang dapat memicu atau memunculkan pemikiran tersebut di kepalamu. Begitu kamu mengetahuinya, kamu dapat menggantinya dengan sugesti yang positif. Nomor 2, iri dengan mereka yang sukses. Caramu dalam berpikir dan berbicara tentang individu-individu yang telah berhasil meraih kesuksesan yang kamu dambakan, dapat membantumu atau menghalangimu untuk meraih kesuksesan itu sendiri. Menjelek-jelekan mereka, atau mencari-cari kesalahan mereka hanya karena kamu iri dengan apa yang telah berhasil mereka capai, akan membuatmu menjadi benci dengan kesuksesan. Perlu diingat bahwa rasa dengki seperti inilah yang pada akhirnya akan membuatmu gagal. Membentuk opini, serta perspektif yang buruk terhadap orang-orang sukses, hanya akan menghambat kesuksesanmu sendiri. Daripada cemburu dengan mereka, mulailah mengagumi dan belajarlah dari pencapaian mereka. Dengan demikian, kamu akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk bekerja lebih keras dalam mengejar impianmu. Nomor 3, membuang-buang waktu. Dalam 100 tahun terakhir, ada banyak sekali perubahan dan kemajuan yang terjadi di dunia ini, khususnya di bidang teknologi. Di zaman sekarang, teknologi telah menjadi sumber daya yang sangat berharga bagi umat manusia. Karena itu, dapat memungkinkan kita untuk mengakses seluruh informasi yang ingin kita peroleh, dan membantu kita tetap terhubung dengan orang lain, dengan memanfaatkan media sosial, email, atau SMS. Tetapi, sayangnya, teknologi juga bisa menjadi sumber distraksi, yang sangat mengganggu produktivitas kita. Individu-individu yang sukses menyadari kalau waktu adalah aset yang sangat berharga, dan mereka selalu memanfaatkan setiap detik dengan sebaik mungkin. Menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk bermain TikTok atau Instagram bukanlah pemanfaatan waktu yang bijak. Maka dari itu, berhentilah membuang-buang waktu dan energimu terhadap gangguan-gangguan tersebut, dan fokuslah untuk mengambil tindakan yang akan membawamu ke kesuksesan yang ingin kamu raih. Nomor 4, mengeluh, membuat alasan, dan menyalahkan orang lain. Penting untuk diketahui bahwa melakukan hal-hal seperti mengeluh, membuat alasan, dan menyalahkan orang lain, tidak akan membawa perubahan atau manfaat apapun ke dalam hidupmu. Daripada melakukan itu, fokuslah untuk mencari solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Belajarlah untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hal-hal yang terjadi dalam hidupmu. Ketika kamu menyalahkan orang lain atas keadaanmu, maka pada dasarnya, yang kamu lakukan hanyalah menyangkal kenyataan. Ya, meskipun menghilangkan kebiasaan untuk mengeluh dan menyalahkan orang lain tidaklah mudah, bertanggung jawab atas seluruh masalahmu akan memungkinkanmu untuk memegang kendali atas hidupmu. Nomor 5, berpikir kalau kamu mengetahui segalanya. Kebanyakan individu mengalami kegagalan karena mereka tidak menyadari batasan mereka sendiri.
Mereka terlalu percaya diri dan selalu berpikir kalau mereka mengetahui segalanya, dan akibatnya, mereka menjadi sering membuat kesalahan. Ingatlah bahwa sikap arogan dan sok tahu merupakan penyebab umum mengapa orang-orang mengalami kegagalan. Selalu berpikir kalau kamu mengetahui segalanya akan membuatmu enggan bertanya, dan tidak mempertimbangkan sudut pandang atau opini orang lain. Perilaku tersebut akan membahayakan dirimu, dan membuat semuanya menjadi lebih sulit dalam jangka panjang. Oleh karena itu, cobalah untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Nomor 6. Menjadi reaktif daripada proaktif. Pada dasarnya, kamu tidak bisa merencanakan hari-harimu dengan menentukan apa-apa saja yang akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Hal-hal yang tidak terduga selalu muncul, dan mau tidak mau, kamu harus menghadapinya. Ketika itu terjadi padamu, ingatlah untuk jangan langsung panik dan bereaksi secara berlebihan. Tetapi, yang harus kamu lakukan adalah memikirkan langkah apa yang sebaiknya kamu ambil dengan penuh pertimbangan, lalu kemudian bertindaklah sesuai rencanamu. Cobalah untuk tetap tenang, dan berusaha untuk membuat keputusan yang bijaksana. Cobaan dan tantangan merupakan bagian dari kehidupan, jadi, lewatilah mereka satu persatu dan teruslah bergerak maju untuk mengejar impianmu. Nomor 7. Terlalu banyak menghabiskan uang dan kurang menabung. Kemampuan mengelola keuangan dengan bijak merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap orang, baik itu dalam konteks pribadi maupun bisnis. Berhutang kepada orang lain atau pinjaman online untuk membeli barang yang kamu inginkan karena kamu kekurangan uang adalah kebiasaan buruk yang harus kamu hentikan. Ketahuilah bahwa jika kamu tidak mampu mengatur keuanganmu dengan cermat, maka kamu akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Pengeluaran yang berlebihan, kurang menabung, dan mengambil keputusan-keputusan finansial yang buruk, akan membuatmu menjalani hidup yang dipenuhi dengan kecemasan. Hidup dari gaji ke gaji, akan menghambat upayamu dalam meraih kesuksesan. Mencapai kesejahteraan finansial sangatlah penting, karena itu akan memberikanmu rasa aman, serta memungkinkanmu untuk memanfaatkan peluang yang ada. Nomor 8. Melupakan visi jangka panjang. Hanya memikirkan tentang hari esok, akan membuatmu bekerja hanya untuk bertahan hidup di hari berikutnya saja, tanpa memperhatikan masa depanmu. Kalau kamu ingin menjadi lebih dekat dengan tujuan jangka panjangmu, maka kamu harus membuat visi jangka panjang. Dengan demikian, kamu akan memiliki perspektif yang lebih luas, yang memungkinkanmu untuk melihat ke masa depan dan merencanakan langkah-langkah yang strategis untuk mencapai tujuanmu. Berpikir secara kritis tentang tindakan, serta pengorbanan apa saja yang harus kamu lakukan di masa kini, akan membawamu menuju kesuksesan di masa depan. Tanpa visi jangka panjang, kamu akan selalu terjebak di tempat yang sama seumur hidupmu. Nomor 9. Mencoba melakukan semuanya sendirian. Meskipun kita pada dasarnya harus bertanggung jawab atas kewajiban kita sendiri, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang dimaksudkan untuk melakukan semua pekerjaannya sendirian. Individu-individu yang sukses tidak pernah membebani diri mereka sendiri secara berlebihan. Mereka tahu bagaimana cara untuk membagi beban kerja dan tanggung jawab dengan mendelegasikan tugas-tugas mereka kepada orang-orang di sekitarnya atau mempekerjakan tenaga ahli. Dengan kata lain, kamu harus belajar untuk menyerahkan atau melimpahkan wewenang kepada orang lain. Ingatlah bahwa meminta bantuan bukanlah pertanda kalau kamu adalah seorang yang lemah, dan menolaknya tidak akan membuatmu semakin kuat.
Mendelegasikan tugas-tugasmu berarti kamu memiliki waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk berfokus melakukan hal-hal lain yang mampu membawamu semakin dekat dengan tujuanmu. Nomor 10. Tidak menjernihkan pikiran. Seiring berjalannya waktu, stres cenderung terus meningkat, dan jika kamu tidak berhati-hati, hal itu bisa mulai membebanimu. Mengabaikan kesehatan mentalmu memiliki konsekuensi yang sangat negatif, dan kamu pasti akan merasakan dampaknya di kemudian hari. Ketahuilah kalau manusia bukanlah mesin, dan kita tidak diciptakan untuk bekerja terus-menerus selama 24 jam. Luangkanlah waktu sejenak untuk bersantai dan melepas penat, misalnya seperti berjalan-jalan di luar, sambil menghirup udara segar untuk menjernihkan pikiran. Melakukan ini tidak hanya akan meningkatkan fokus dan produktivitasmu, tetapi kamu juga akan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Nomor 11. Membiarkan kesalahan di masa lalu menghentikanmu untuk bergerak maju. Penting untuk diingat bahwa kamu tidak boleh membiarkan kesalahan dan kegagalanmu di masa lalu menentukan caramu dalam berurusan dengan segala sesuatu di masa kini. Iya, kamu memang harus merenungkan kesalahanmu dan belajar darinya, tetapi jangan biarkan rasa takutmu akan kegagalan menghambatmu untuk terus bergerak maju. Lupakanlah masa lalumu, dan raihlah masa depanmu yang cerah. Langkah pertama untuk mewujudkan impianmu adalah dengan percaya pada dirimu sendiri dan yakin bahwa kamu memang akan sukses di kemudian hari. Nomor 12. Tidak melakukan apa-apa untuk mengubah keadaanmu. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir bahwa setelah kita berhasil mencapai sesuatu yang luar biasa, maka hidup kita akan berubah, dan semuanya akan menjadi lebih baik. Fenomena ini disebut sebagai destination addiction, dan kamu tidak boleh memiliki mindset seperti itu. Ingatlah kalau perubahan yang nyata selalu dimulai dari dalam. Keadaanmu akan berubah ketika kamu berubah, bukan sebaliknya. Kesuksesan tidak bisa didapatkan secara instan, jadi, jika kamu sangat menginginkannya, maka bekerja keraslah dan hentikanlah beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, maksimalkanlah potensi yang kamu miliki, dan ambillah langkah yang akan membawamu semakin dekat dengan kesuksesan yang kamu dambakan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe and share.